Di tengah gemuruh yang terjadi antara PSSI dan Sinteyong, jangan lupa kalau timnas Indonesia masih punya misi penting di round 3. Dengan 4 laga tersisa mau tak mau, kalau ingin peluang itu terbuka, ya harus bisa tampil maksimal. Yang mana salah satu caranya, udah pasti menambah pemain keturunan yang punya nilai tambah buat tim. Sejauh ini, setelah Ole Romeni, nama-nama seperti Cero dan Miliano Jonathans adalah yang paling santer. Meskipun begitu, kita nggak boleh lupa kalau masih ada nama Pascal Struijk yang terus mendapat bujuk rayu dari netizen untuk gabung ke timnas. Nah, apa yang dirasakan oleh Pascal saat ini seolah membuktikan jika ucapan Kevin Dix ataupun Mesilkers soal besarnya animo supporter Indonesia sekali lagi benar adanya. Tiap detik ibaratnya, Pascal selalu menerima pesan-pesan dari netizen Indonesia. Entah itu berupa dukungan biasa sampai ya tadi, bujuk rayu agar mau membela timnas Indonesia. Hal yang kemudian memunculkan opini kalau Cero, selaku seniornya ketika di Ajax dulu, udah mengajak Pascal buat sekalian gabung. Dan melihat peluang Indonesia untuk ke Piala Dunia yang tentu masih terbuka, bukan gak mungkin Pascal akan berubah pikiran. Karena di satu sisi, di usianya yang udah 25 tahun serta hanya bermain di Championship, sulit rasanya untuk menembus skuad timnas Belanda. Untuk sekarang ini, please banget gak usah terpengaruh sama media-media ataupun pihak-pihak yang seolah ingin memecah belah hubungan Sinteyong dengan Pak Erik. Pada intinya, fokus aja sama hal-hal yang terkait perkembangan tim nasional. Karena nggak tahu kenapa, makin kesini kok makin ngeri aja gitu loh. Apalagi sampai ribut dan terpecah, hanya karena Piala AFF yang bahkan nggak masuk kalender FIFA. Gini, sebelum masuk ke pembahasan inti, Mimin perlu negasin kalau dalam hal ini, Mimin bukan buzzer STY atau Pak Erik. Ya, Mimin cuma ngasih pendapat sesuai realita. Kritik apa yang perlu dikritik dan puji bila itu memang layak untuk dipuji. Nah, dalam hal ini, jujur, Mimin itu kasihan sama Coach Shin yang kini jadi L serba salah. Apalagi sekarang ada tuh pihak-pihak yang seolah giring opini gini. Kalau pakai lokal kalah yang salah STY, kalau pakai naturalisasi dan menang yang hebat pemainnya. Nah, kalau pakai lokal menang, pasti ada yang bilang, itu pakai lokal juga bisa menang, berarti lokal bisa bersaing nggak perlu naturalisasi. Sedangkan kalau pakai lokal kalah, bilangnya, tuh kan pelatih cuma bisa digendong naturalisasi. Ya kira-kira gitulah narasi-narasi yang selama ini terjadi. Dan kalian tahu kan siapa kompornya? Gini ya, coba deh diinget-inget lagi, pas kualifikasi Piala Asia 2023, ketika Indonesia secara luar biasa mampu ngalahin Kuwait di kandangnya dengan skor 1-2, cek lagi siapa yang main. Hanya Elkan Bagot, Lily Pali yang berstatus pemain keturunan. Sedangkan yang naturalisasi hanya Klok, sisanya full lokalan loh, dalam tanda kutip. Nah, Mimin pikir momen itu adalah momen patah hati bagi pendesak STY saat itu. Dan sampai saat ini patah hati itu masih berlanjut karena STY tak kunjung dapat dilengserkan karena selalu capai target. Terbaru, Coach Shin lagi-lagi didesak lewat Piala Amek atau AFF ini. Yap, setelah sebelumnya, digadang-gadang regenerasi, digadang-gadang tanpa target, turunkan skuad muda. Tapi akhirnya kok didesak juga? Karena apa? Ya, mumpung ada kesempatan mendesak, sesimpel itu. Dan mudah-mudahan Mimin salah. Karena sejak Bung Handuk ketemu Pak Erik di Manahan ketika Indonesia versus Laos, semuanya jadi aneh dan kerap muncul hal-hal di luar nalar. Yap, intinya, desakan yang ditunjukkan kepada Coach Shin sekarang sungguh desakan yang hina dan tidak waras. Dan kita pantau aja sejauh mana ketidakwarasan ini berlangsung. Karena inget loh, kita itu masih punya sisa 4 laga kualifikasi Piala Dunia. Kalau semisal Coach Shin gagal di situ, ya wajar kalau ada desakan. Tapi kalau cuma soal AFF, ya kocak aja sih. Pokoknya kita doakan aja, moga-moga semua bisa kembali kondusif dan harapannya kalian yang nonton ini gak menyudutkan siapapun, entah itu STY ataupun Pak Erik. Oke, yuk lanjut.
Sampai saat ini semua tahu kalau PSSI masih berupaya untuk terus menambah pemain keturunan. Dan udah pasti, hal itu dilakukan agar timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dan setelah nama Ole Romini, kita tahu masih ada nama Jairo serta Miliano Jonathans yang masih diupayakan. Pun begitu dengan Emil Audero yang beritanya naik lagi. Meskipun begitu, sampai detik ini, publik tanah air masih berharap satu nama untuk bisa gabung, yang mana dia adalah Pascal Struijk, pemain yang sekarang jadi andalan bagi Leeds United di Championship. Nah, bagi Pascal, diketahui ia beneran gak habis pikir. Mengapa orang-orang Indonesia begitu antusias kepada dirinya dan seolah membuktikan kebenaran ucapan Michel Kers ataupun Kevin Dix. Publik tanah air sangat aktif memberinya pesan positif di sosial medianya. Sesuatu yang sedikit banyak diketahui cukup membuat Pascal merasa heran sekaligus kagum. Sebab ia sendiri belum menjadi WNI, tapi dukungan dari publik Indonesia udah sebegitu besarnya. Yap, melihat sikon yang ada, tentu saja Jairo selaku seniornya saat masih sama-sama di Ajax berharap kalau Pascal bisa sekalian ikut gabung ke timnas Indonesia. Sebab Jairo sendiri juga kabarnya dalam waktu dekat ini akan ke Indonesia buat mengurus semuanya, tergantung sikonnya seperti apa. Dan sebenarnya peluang Pascal untuk join ke Indonesia sangatlah terbuka. Terlebih di timnas Belanda, Ronald Koeman sama sekali belum tertarik memanggil dirinya. Toh secara realistis, dengan usia yang sekarang 25 tahun serta hanya main di Championship, akan sulit baginya mendapatkan satu tempat di skuad timnas pusat. Maka dari itu, sama seperti Kevin Dix, keputusan bermain untuk Indonesia adalah yang paling realistis. Apalagi melihat kekuatan timnas Indonesia serta peluang buat lolos ke Piala Dunia juga ada. Bukan tak mungkin Pascal bakal memantapkan hati untuk menjadi WNI. Bukannya apa-apa, pemain sekelas Maarten Vos, Michel Kers, dan Ceyces yang secara kemampuan dan usia sangat bisa menembus timnas Belanda, tapi lebih milih bergabung dengan Indonesia. Berarti kan emang ada sesuatu yang menarik. Pertama, ketum PSSI-nya keren secara track record di dunia sepak bola. Lalu pelatihnya, biar dikatain miskin taktik lah, keras kepala lah, atau apapun itu, bagaimanapun udah berpengalaman di pentas Piala Dunia. Dan yang pasti, komponen skuad yang pelan-pelan mulai diisi pemain terbaik di tiap lini. Plus sorotan dari media yang begitu besar, membuat timnas Indonesia selain dinilai sebagai tim paling progresif, juga sebagai tim terseksi di kawasan Asia. Nah, jika Pascal, lalu Jairo, Miliano, serta Emil sekalipun gabung barengan sama Ole yang udah lebih dulu, maka peluang untuk bisa lebih bersaing di level tertinggi akan semakin terbuka. Dan dijamin deh, kalau nama-nama ini clear, bukan gak mungkin loh pemain seperti Jadon Oosterwolde hingga Ian Maatsen akan lebih mempertimbangkan Indonesia. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya fokus dulu dengan apa yang ada sekarang. Pasti, kalau prestasi timnas bagus, pemain bagus juga bakal datang, yang mana itu pasti bikin handuk mania and friends makin kepanasan. Dan kalau ada yang tanya, terus nasib pemain Liga 1 gimana dong? Simple kok, kerja keras dan tingkatin kualitas serta nggak usah takut bersaing. Walaupun di satu sisi Mimin juga berharap antara program naturalisasi dan pembinaan serta perbaikan kualitas liga juga bisa jalan serempak. Harapannya biar minimal bisa kayak Jepang lah, di mana gap antara pemain yang main di liga domestik dan di luar negeri nggak jomplang-jomplang amat. Sehingga ketika situasi tertentu, kualitas mereka nggak begitu terlihat ketimpangannya. Jadi sekali lagi, moga-moga aja nih ke depannya kualitas liga dan pembinaan juga tetap terus diperhatikan, walaupun udah salaman sana-sini. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.